menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasi. Mahkamah Konstitusi cukup profesional. Tapi kalau hasilnya lain, tidak sesuai dengan keinginan, biasanya kalian akan teriak-teriak lagi. Mahkamah Konstitusi tidak adil, curang. Begitu biasanya, bro. Nah, ini mudah-mudahan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, mereka akan terima. Karena mereka mengatakan Mahkamah Konstitusi sudah cukup profesional. Nah, harapan saya, ya mereka berbesar hati apa yang terjadi nanti. Kasihan bro. Nasdem sudah meninggalkan. PKS juga. Karena partai politik itu punya rencana besar, bro. Partai politik tidak hanya memikirkan seorang calon presiden. Partai politik juga memikirkan calon-calon anggota DPR RI yang sudah terpilih sekarang. DPR Provinsi, DPRD, Kabupaten Kota. Masalah pilkada. Dan itu banyak, bro. Menyangkut hidup, menyangkut profesi para politisi-politisi baik di daerah maupun di pusat. Nah, ini habis waktu mikirin capres yang kalah. Sungguh kasihan. Bro. Mungkin kalau kita runut dari awal, bahwasanya seorang capres itu dicalonkan oleh partai, ada partai yang ngusung, yang narok untuk bertanding, terus partainya sudah mengaku kalah. Nah, kok capresnya belum gitu kan? Ini sungguh sangat aneh, bro. Aneh tapi nyata. Apalagi dari kelompoknya Amin itu, ada yang menuntut ke MK untuk pemilihan ulang, Gibran tidak hadir. Waduh, sungguh kasihan kalian. Kasihan banget. Takut bertanding dengan Gibran. Gibran si anak kecil katanya. Takut dengan Gibran. Bro, rezeki orang, talenta orang sudah ada masing-masing. Nggak usah diributkan. Nah, kebetulan Gibran itu lahir sebagai anak Jokowi. Dan dia mumpuni merepresentasikan sebagai seorang Jokowi. Dan rakyat suka. Karena tingkat kesukaan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi itu 80% lebih, bro. Nah, kalian teriak-teriak. Mengatakan atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang kecil-kecil itu. Maksudnya yang 40% itu. 20%, Masa bro. rakyat yang 40% lebih diutamakan dibanding rakyat yang 96 juta. 58, sekian persen itu, bro. Yang milik paslon kalian itu kan cuma 40 juta. Masa harus diprioritaskan, lebih dipentingkan dibanding yang 96 juta lebih tadi, bro, yang 58%. Ini kan nggak masuk akal, bro. Kalian ini memang tipe-tipenya orang yang memaksakan kehendak dengan dalil-dalil kesalahan sana, kesalahan sini, kecurangan sana, kecurangan sini, ketidakadilan sana, ketidakadilan situ. Kesempurnaan itu, bro, kata para ustadz itu ada di Tuhan. Ada yang bilang kesempurnaan itu adanya di surga. Nah, kalian menuntut kesempurnaan di atas dunia. Sebenarnya itu udahlah. Itu memang akal-akal otak kalian yang keras saja. Untuk ngotot. Memaksakan diri. Bro, orang yang memaksakan diri itu sama dengan penjahat, bro. Udah tahu ini haknya orang, kalian mau ambil. Misal, seorang sedang berjalan, punya uang. Ini punya uang orang yang sedang berjalan ini, kalian jambret. Penjamret itu kan, perampok penjamret itu kan memaksakan kehendak, bro. Sama halnya dengan koruptor. Memang banyak di dunia ini, di atas dunia ini yang seperti itu. Tapi, bro, aturan di atas segalanya. Undang-undang adalah panglima. Ukurannya di mana? Nah, ini ukurannya yang menentukan masyarakat banyak. Kehendak masyarakat banyak. Undang-undang dibuat DPR yang merepresentasikan para rakyat di bawah. Sudah selesai urusan. Apa biar adil nggak usah pakai wakil? Wah, koplak, bro. Peradaban ini kan
manusia itu semakin lama semakin banyak. Urusan tidak bisa diserahkan kepada kepala masing-masing. Wah, kacau bro. Peradaban ini kan lahir karena ada kebersamaan, ada keterwakilan, baru dia bisa berjalan. Ya pokoknya saya beranggap kasihan. Kalian tuh sungguh kasihan. Pendukung paslon yang kalah masih ribet aja. Pingin hak angkot lah, ke MK lah, pemakzulan lah. Tapi mungkin juga kalian itu adalah bagian dari aktivitas Anda. Orang ini kan profesinya banyak bro. Ada tukang bakso, tukang urut, tukang ngoceh, konten kreator kayak saya nih. Ada yang tukang demo. Tukang yang ngacak-ngacak. Tujuannya kan income. Baik materi maupun non materi. Income-nya masuk, senang sudah. Bro, kasihan. Kalian tuh sungguh kasihan. Nah, bagi masyarakat, saya pikir nggak usah ikut-ikutan repot. Mari kita bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Biarkan para politisi-politisi mengacak-acak keadaan ini, membuat kisruh keadaan. Jangan mau diajak demo, biar dia demo sendiri. Suruh Refdi Harun itulah yang demo, sampai salah segap. Sama Habib-Habibnya itu. Nah, kalau sudah nggak ada yang mau ikut demo, ya capek sendiri dia. Tapi masalahnya demo ini kadang-kadang kan ada anggarannya, kan lumayan bro. Pernah saya bilang di PT-PT sebelumnya, kalau memang demonstrasi itu ada jatahnya 100.000 sehari selama 5 tahun, ya mungkin cocok juga. Ntar saya ikut kalau demonya itu dikontrak 5 tahun, tiap hari demo 100.000 sehari gitu kan. Daripada ngoceh terus di TikTok ini, nggak dapat duit. Bro, ini satu lagi yang perlu saya klarifikasi. Saya itu dibilang buser tadinya ya. Ada yang bilang, botak, kamu buser bayar berapa? Ini saya jelaskan. Saya tidak ada terafiliasi dengan paslon manapun. Kalau saya mendukung 02 itu karena hitung-hitungan saya masuk. Kalau saya mengkritik paslon lain karena memang kadang-kadang memang konyol. Jadi tidak ada di sini besar-besaran, tidak ada yang ngasih gaji bro. Ini WIP saya bayar sendiri, kalau keluar kuota saya bayar sendiri. Mana ada TKN bayar saya, sepeser pun. Enak banget kalau dibayar. Ucapan terima kasih pun nggak ada. Nah, bukan saya minta imbalan, dalam arti saya tidak dapat apa-apa dari timnya Prabowo. Murni saya mendukung Prabowo karena memang ukuran saya, kalkulasi saya, Prabowo itu paling hebat untuk sekarang. Gimana tidak bro? Dia punya partai yang cukup besar. Nah, ini terbuktikan partainya masih besar. Dia sudah kaya duluan. Nah, ini ceritanya ke paslon-paslon yang kaya kan bingung membayar utang. Banyak yang sudah nagih hutang. Berabe bro. Orang tidak cukup finansial, pingin capres jadi calon presiden. Ya berabe bro kalau nggak menang. Kalau menang baru dia ntar hitung-hitungan lahan, bagi-bagi pelelangan proyek. Ini kalah, utang banyak, jatuh keripik tangga. Salah siapa? Salah kalian. Yang calon udah tahu gak punya modal, calon kepala desa aja bro, di tempat saya ini tidak cukup uang 1 juta 2 juta di Bungkus Selatan ini. Nah, sekecil-kecil desa paling tidak membutuhkan dana 100 juta bro. Untuk desa 100 mata pilih lebih dikit, itu membutuhkan 100 juta bro untuk lolos. Dia sudah seorang figur yang dipercaya, yang diyakini tidak punya masalah, setelah itu punya uang. Karena ya maklum, transaksional di politik kita masih sangat kental. Tambah ke bawah ya tambah kental bro. Dari kades, bupati, parah. Gubernur, parah. Nah kalau presiden saya belum menemukan. Capres itu ngasih duit, paling ngasih kaos. Kaos yang tembus pandang itu. Karena besar bro. 200 sekian juta makhluk Indonesia itu. Nah, mungkin belum ada yang mampu capres itu. Kalaupun mampu ya tadi sebatas stiker, kaos, ongkos angkot naik kampanye, maksudnya ongkos angkot untuk kampanye.
Gitu bro. Nah, kalau pilkada jangan dikate. Tempat kita ini untuk calon Kediri jadi bupati itu nggak cukup 10 miliar bro. Siapkan 25 miliar, 30 miliar kalau mau jadi. Makanya banyak bupati itu yang nggak mikir ke rakyatnya. Gubernur juga begitu bro. Gubernur yang tidak korup itu kan gubernur yang tidak tertangkap KPK saja. Pagi dikabarkan tempat saya itu di Bengkulu, katanya gubernur termiskin di Indonesia. Kok bisa? Saya orang Bengkulu. Ya, pokoknya begini bro. Permainan politik kita ikuti. Hasilnya ya itu dia. Gak usah teriak-teriak curang, apalagi teriak moral. Tidak usah teriak moral di gelandang politik itu. Kalaupun teriak moral, itu mungkin sebagian kecil sekali yang boleh teriak moral itu. Oknumnya benar-benar bermoral. Oke bro, itu saja dari Pak Gundul.